Kabar mengejutkan datang dari Fadel Bajideh, yang mana Polres Jakarta Selatan telah menetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Polres Jakarta Selatan atas laporan Nikita Mirzani dengan dugaan tindakan asusila. Hal ini pun diungkapkan oleh kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, di Polres Jakarta Selatan. Dan usai Polres Jakarta Selatan menetapkan Fadel menjadi tersangka dan ditahan guna keperluan penyidikan, Fadel pun ditahan selama 20 hari ke depan. Namun, sebagai kuasa hukum Fadel, Rasman pun tetap berkeyakinan jika Fadel tidak melakukan kesalahan seperti laporan dari Nikita Mirzani. Lalu seperti apa respon dari Nikita Mirzani? Usai atas laporannya, Fadel pun telah resmi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Bahagiakan Nikita Mirzani, di mana ujung dari laporannya ini membuat Fadel ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan di Polres Jakarta Selatan. Ya, hari ini ada penetapan tersangka dari Fadel Bajideh, mungkin terkait apa? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan. Mohon izin hari ini atau malam ini penetapan VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat auto sah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya, pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti ya, dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D junto pasal 81 ayat 1, yaitu tentang persetubuhan anak ya di bawah umur tentunya. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri adanya persetubuhan? Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya. Yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya. Ya, untuk sementara ini kita masih di penyidik ya, penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Bu, benar atau ditahan 20 hari ke depan, Bu? 20 hari ke depan, Bu. Rasman sendiri tadi yang bilang, Bu. Ya, nanti kita tanya ke penyidik kalau itu. Yang jelas malam ini dari VA setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Bu, LM benar melakukan 2 kali BAP, Bu, dan itu ada perubahan atau gimana, Bu? Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Berarti setelah LM sendiri melakukan BAP kedua, langsung ada penetapan ini, Bu? Setelah kita memeriksa VA ya, jadi tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu
sebagai saksi terlapor. Bu Nurma, kapan pengakuan LM? Sebelumnya kan sempat menolak dan membantah bahwa dia nggak ada kejadian yang dituduhkan. Kapan LM mengakui bahwa benar ada kejadian? Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Bu. Setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Fadel ditetapkan tersangka. Abang Fadel ditetapkan tersangka dan ditahan. Ada yang disampaikan nggak bang dari Fadel? Setelah Fadel ditetapkan tersangka, ada yang disampaikan nggak bang? Nggak bang, Fadel gimana penyampaiannya bang? Setelah resmi tersangka, abang bakal mundur nggak bang? Bang, apa yang disampaikan Fadel? Apa yang disampaikan Fadel setelah Fadel tersangka? apa? Gimana bang? Kecewa nggak bang? Abang merasa gagal nggak bang? Mendampingi Fadel merasa gagal nggak? Akhirnya jadi tersangka nih. Padahal abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal nggak? Dengarin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Abang setelah ditetapkan tersangka, Fadel bilang apa? Berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Bang, pertanyaan saya bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa? Yang berubah? Bang, reaksi Fadel bang. Reaksinya Fadel gimana bang awal dulu bang?
Kan, saya ingat ya, kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel, Ada reaksinya Fadel gimana tadi ke Abang? mengatakan dengan sangat tenang. Dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa Bang tinggalin Bang? Kenapa Bang tinggalin Bang? Bang, tahu saya anak di bawah umur nggak pernah disangkukan. Ada upaya hukum Tahu saya tentang tahu saya anak di bawah umur nggak pernah disangkukan. tersangkanya Fadel Bang. Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel. Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih Bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu, Apa itu, Bang? peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, Bang, tapi tadi ketika Fadel ditinggal sama Bang Kulang, apa reaksi Fadel? Menangis atau Tidak, dia hanya minta merokok. Padahal tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar ya, Bang? administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Ya. Berarti Fadel akan ditahan 20 hari ke depan, Bang? Ya. Mempersiapkan apa Bang Fadel? Bang, Kenapa? mempersiapkan untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada keluarga gimana Bang? Ya, saya bilang kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan was-was dan masuk. Nah gini nih Bang, cakep nih. Masuk dulu nih. Bang, reaksi keluarganya gimana Bang? Reaksi keluarganya Fadel Jadi Bang. begini, saya mau zoom ini. Jadi saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya. Dan dia bilang, tanya, kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang, ternyata itu tidak ada. Ya, tidak ada tante. Ini nggak ada. Ya, terus, ya sudah sih mau ngomong apa? Nah, sekarang ada keterangan yang berbeda, didukung oleh fakta-fakta. Ya, tugas saya kan membantu 7 bulan sudah. Nah, jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke, karena kita nggak tahu nih apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu, ya kan? Jadi sikap saya itu, ya, kami akan tetap bantu. Oke, terima kasih. Meskipun MA sudah mengeluarkan tentang Bang, reaksi keluarga gimana Bang? Abang akan tetap maju sebagai kuasa hukum, Bang. Iya atau mundur Bang? Kan MA sudah memutuskan, Bang. Apa itu? Itu yang soal pembekuan. Pembekuan sumpah advokatnya sudah dibekukan, Bang, hari ini tidak boleh mengurusi lagi. Kan sudah saya bilang. Coba baca di Tangannya Bang Punten. pembekuan itu. Ada perintah di situ saya tidak boleh bersidang. Iya, ada. Ada. Yang baru yang di Mahkamah Agung. Yang di Mahkamah Agung. Dia hanya sifatnya pemberitahuan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu doang. Nah, dan itu biarkan tim saya yang bekerja. Dan saya punya organisasi advokat. Biar organisasi advokat yang berwenang menjawab itu.
saya sudah katakan bahwa saya telah melakukan tugas saya membela Loli. Satu, membela Fadel. Saya melakukan satu tindakan membela seorang Fikri Makin. Saya di dalam persidangan melakukan protes terhadap Yang Mulia Majelis Hakim, dan itu dianggap sebuah masalah. Dan baru yang terakhir, laporan saya terhadap Nikita Mirzani terhadap penganiayaan, hari ini dia dipanggil, ya. Dia dipanggil hari ini, ditunggu oleh penyidik. Terus tadi dia datang, penyidik panggil dia bilang, tolong bang, saya mau diperiksa di hari yang lain. Ya udah, kita tunggu aja. Ya, jadi urusan dia di BAP di Undang-Undang IT, karena laporan di situ ada dua. Oke, sip. Abang lemes gak sih bang? Fadel jadi tersangka lemes gak sih? Bang? Ya, foto dulu kan. Oke. Yuk, gas. Tadi handphone tadi. Rasman juga sudah menyebutkan bahwa Fadel sudah tersangka dan ditahan. Seperti apa mungkin tanggapan Responnya mungkin sendiri? Abang dulu. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kalau saya selalu berdasarkan kepada hukum. Jadi yang bisa menjawab secara maksimal nanti secara data itu silakan tanya kepada Ibu Humas ya. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih, mungkin juga nanti saya memerlukan SP2HP. Taruh bang. Jadi terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, itu alangkah baiknya yang menjelaskan adalah pihak dari Humas ya, supaya saya sama Niki tidak salah menjelaskan, karena ini adalah persoalan menjadi kewenangan daripada penyidik. Tapi secara pribadi, Ya, itu yang lain-lain silakan tanya Niki, tapi soal penetapan dan sebagainya alangkah baiknya tanya langsung kepada Ibu Humas ya. Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan? Haru. Pas banget ya, ini malam Sakban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kani PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Nong Pami yang udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang, apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura, karena sudah mau jujur saya. Awal
Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Itu aja. Kak Niki, rencananya Laura akan kembali ke rumah itu kapan ya Kak Niki? Saya bisa minta maaf. Saya minta diakhiri wawancara ini biar Niki kembali ke rumahnya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk sementara jangan dulu. Saya mohon maaf. Pesan-pesan berikut. Saya minta sudah cukup diakhiri. Niki sudah menyampaikan informasi, menyampaikan terima kasih. Mohon yang lebih lanjut tentang penetapan, tentang penahanan, langsung tanyakan kepada Ibu Humas selaku perwakilan dari Polres dan penyidik. Saya pikir itu sekali lagi saya mohon maaf. Biar Niki istirahat, Niki mau pulang. Oke. Siap, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Nah, awas mulai. Cantik banget. Terima kasih. Guys, terima kasih guys. Udah.